Jadi semoga instansi-instansi lain juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah Kota Serang dalam menyelesaikan persoalan honorer. Artinya mereka komit bagi yang tidak lolos seleksi P3K dan sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi P3K 2024, semuanya diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K gitu ya. Jadi kemarin kembali ada informasi atau berita menarik berkaitan dengan honorer dan P3K ini. Ada salah satu instansi yaitu pemerintah Kota Serang yang telah ancang-ancang gitu ya untuk mematuhi apa yang memang menjadi aturan atau keputusan dari Kementerian Pan-RB, yaitu mengangkat honorer atau tenaga non ASN yang tidak lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini menjadi P3K paruh waktu. Dan saya rasa apa yang dilakukan oleh Pemkot Serang ini bisa menjadi contoh untuk instansi-instansi lainnya. Karena Kementerian Pan-RB sudah menginstruksikan agar honorer atau tenaga non ASN yang tidak lolos sebagai P3K bisa dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena sampai dengan saat ini masih banyak honorer atau tenaga non ASN yang ragu gitu ya, apakah benar instansinya berkomitmen akan mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu atau tidak. Dan Pemkot Serang mencontohkan bahwa mereka mematuhi apa yang memang sudah diputuskan oleh Kementerian Pan-RB. Dan ada sekitar 1.000 lebih para honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu di pemerintah Kota Serang. Dan karena memang ini amanat dari undang-undang gitu ya, turunan dari undang-undang, makanya Pemkot Serang berkomitmen menyelesaikan permasalahan honorer dengan mengangkatnya menjadi P3K paruh waktu bagi mereka yang tidak lolos seleksi P3K di tahun 2024 ini. Jadi teman-teman honorer yang tidak lolos tetap sabar, karena yakinlah bahwa teman-teman tetap bisa bekerja, bahkan akan diangkat menjadi P3K paruh waktu, contohnya di pemerintah Kota Serang ini. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Langsung saja, bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi terkait dengan Pemkot Serang ya, yang sudah ancang-ancang akan mengusulkan honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024 untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Diberitakan oleh jpnn.com, judulnya honorer jadi P3K paruh waktu banyak banget, sudah tahu gajinya? Sabar ya, kita coba bacakan. Pemerintah Kota Serang, Provinsi Banten sudah ancang-ancang mengusulkan honorer yang sudah mendaftar seleksi P3K 2024, tetapi tidak kebagian formasi untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jumlah honorer yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu jumlahnya jauh lebih banyak dibanding yang bakal berstatus P3K penuh waktu. Dari total jumlah honorer di lingkup Pemkot Serang, mendaftar P3K 2024 sebanyak 2.862 orang. Hanya 225 yang akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sisanya akan diusulkan kepada pemerintah pusat untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu atau P3K part-time. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Serang Karsono mengatakan, hal itu berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pemkot Serang hanya mengangkat 225 pegawai honorer menjadi P3K penuh waktu di tahun 2024 dari total pendaftar 2.862 orang, kata Karsono di Serang Senin 30 Desember 2024.
Karsono menyebutkan, adapun pegawai yang akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu yaitu 1.234 pegawai. Adapun 765 pegawai honorer lainnya tidak diusulkan karena alasan batas usia, mengundurkan diri ataupun alasan lainnya. Penuh waktu gajinya lebih besar, paruh waktu hanya menerima gaji sesuai dengan yang saat ini diterima katanya. Karsono menjelaskan, pengangkatan honorer penuh waktu dan paruh waktu merupakan amanat dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan pegawai honorer. Nantinya di tahun 2025, pemerintah daerah tidak diperbolehkan mengangkat honorer baru. Dia menjelaskan untuk data P3K paruh waktu akan disimpan di Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Apabila ada perekrutan P3K penuh waktu, data tersebut yang akan digunakan melalui sistem ranking. Harapannya, honorer di Kota Serang dapat NIP sesuai arahan katanya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi terkait dengan pemerintah Kota Serang yang sudah ancang-ancang gitu ya. Artinya pemerintah Kota Serang memang berkomitmen ingin menyelesaikan persoalan honorer, sehingga sudah ancang-ancang akan mengangkat honorer yang tidak lolos seleksi P3K 2024 menjadi P3K paruh waktu. Jadi saya rasa hal ini bisa menjadi contoh instansi-instansi lain gitu ya. Karena menurut saya keputusan pengangkatan P3K paruh waktu itu sangat tergantung masing-masing instansi gitu ya. Karena yang mengusulkan adalah pejabat pembina kepegawaian kepada Menteri Pan-RB. Jadi sangat tergantung oleh instansi masing-masing. Jadi semoga instansi-instansi lain juga memiliki komitmen yang sama dengan pemerintah Kota Serang dalam menyelesaikan persoalan honorer. Artinya mereka komit bagi yang tidak lolos seleksi P3K dan sudah menyelesaikan seluruh tahapan seleksi P3K 2024, semuanya diusulkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.